Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan pertandingan yang sangat menarik dan sangat bersejarah. Ini adalah pertandingan legenda catur antara Harry Ernest Atkins yang akan melawan Herbert Levi Jacobs. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Atkins dengan 1 perwiranya sampai pertandingan terakhir. Oke, langsung saja kita saksikan pertandingannya. Di sini putih dipegang oleh Harry Ernest Atkins dan hitam oleh Herbert Levi Jacobs. Pertandingan dimulai dengan pion di E4, King's Pawn Opening, dibalas hitam dengan pion di E5, dilanjutkan pion di D4 dan ini adalah center game. Hitam meresponnya dengan pion makan pion dan dilanjutkan putih dengan pion di C3 dan ini adalah Denis Gambit. Hitam menerima Denis Gambit dan menjadi collegiate defense dan dijawab putih dengan gajah di C4 dan hitam kuda di F6. Sebelum kuda maju sebenarnya ada opsi pion makan pion, dan jika ini terjadi maka gajah akan makan pion dan serangan putih sangatlah tertata dengan menyerang di sayap kanan raja. Oke, maka dari itu di sini hitam bisa membaca permainan tersebut dan akhirnya memajukan kuda di F6. Oke, kita lanjut. Kuda di F3, pengembangan perwira, dijawab dengan kuda makan pion di E4 dan dilanjutkan rokade sayap raja oleh Atkins. Kuda ke D6 mengancam gajah putih dan dijawab dengan kuda di C3 dan ini adalah pengorbanan pertama dari Atkins setelah beberapa pion di awal tadi. Kuda makan gajah gratis di C4 dan dilanjutkan benteng skak di E1, ditutup dengan gajah di E7 dan dilanjutkan kuda di D5 dan di sini memberikan tekanan 2 kali serangan oleh putih dan dijawab dengan kuda di C6 mempertahankan gajahnya. Direspon dengan gajah di G5, pengembangan perwira sekaligus memberikan tekanan kembali pada gajah hitam. Pion didorong di F6 untuk menutup serangan tersebut dan benteng ke C1 dan di sini terlihat jelas bahwasanya putih mengorbankan gajahnya dengan opsi benteng akan makan kuda. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di B5 mempertahankan kuda hitam dan dijawab Atkins dengan benteng makan kuda. Ini adalah pertukaran kualitas. Dimakan kembali dengan pion di C4, dilanjutkan kuda di E5 dan ini adalah pengorbanan 2 kali oleh hitam setelah gajahnya dan kudanya dengan opsi yaitu mendorong menteri skak ke depannya di titik H6. Oke, di sini jawaban dari hitam adalah dengan pion makan gajah. Sebenarnya ada opsi kita mundur selangkah yaitu dengan kuda dimakan dengan pion. Jika ini yang terjadi ke depannya kuda akan makan di E7 dan dilanjutkan kuda makan, benteng makan di E5 dan hitam bisa melakukan rokade dan setelah kuda dimakan benteng di E7 dilanjutkan pion didorong di D5 maka di sini bisa kita lihat benteng skak dan open pada menteri, benteng makan raja dan setelah gajah makan menteri maka akan dimakan dengan benteng. Dan pada di langkah ke-18 ini jika kita lihat pertandingan ini hitam lebih diunggulkan dengan 2 benteng dan 1 gajah. Oke, maka dari itu kita kembali. Oke, pilihan yang dipilih oleh hitam adalah dengan memakan gajah di G5 dan dilanjutkan Atkins dengan menteri di H5 skak, ditutup dengan pion, dilanjutkan skak terlebih dahulu di F6 dengan kuda, dimakan dengan gajah di F6 dan di sini kuda
kuda makan pion di G6 sekaligus open skak. Raja tidak menghindar melainkan menutup dengan E7, karena jika raja kabur malah akan menjadi kematian yang lebih dekat untuk hitam. Maka dari itu setelah E7, benteng makan skak di sini E7 dimakan kembali dengan gajah di E7, dan ke depan akan ada beberapa opsi untuk membunuh hitam dengan pergerakan muda dimulai makan benteng maupun open skak di E5. Oke, kita coba praktekkan teman-teman. Jika kita membunuh dengan permainan cantik yaitu skak E5, maka kita lanjutkan dengan raja di D8, karena jika raja geser di F8 maka dia akan mati dalam satu langkah. Oke, setelah di sini raja geser di D8, maka dilanjutkan kuda kembali skak di F7, raja kembali geser wajib di E8, dan di sini kita skak kembali di D8. Sekali lagi di sini raja tidak akan berani kembali ke F8 karena akan diskak dalam satu langkah. Setelah itu pilihan hitam adalah kembali lagi ke D8, dan di sini kita skak dengan menteri di E8. Pastinya wajib dimakan, tidak menggunakan raja melainkan dengan menggunakan benteng. Dan setelah dimakan dengan benteng, maka kita akan melakukan skak cantik. Teman-teman bisa menebak kemanakah itu? Nah, tepat sekali, yaitu di F7. Dan ini adalah dalam sejarah pemain cantik atau kematian cantik dari hitam dengan memiliki 5 perwira yang masih aktif melawan kuda putih satu saja. Oke, kita kembali teman-teman. Kalau kita milih opsi kematian dengan yang lain, oke, di sini selain memilih benteng ya, kita coba dengan kuda makan benteng di H8, dan di sini raja wajib geser, karena jika kembali lagi ke F8 dia akan mati dengan mudah. Oke, setelah raja kembali geser maka kita kuda kembali skak di F7, raja akan geser lagi ke E8, dan kita lanjutkan kembali skak open. Sekali lagi tidak akan berani kembali ke F8, dan setelah raja kembali maka kita skak dengan menteri di E8. Oke, itulah teman-teman pertandingan yang sangat bersejarah dari legenda catur yang sampai hari ini. Dan sebenarnya pilihan dari kematian cantik ini adalah opsi pertama tadi, dan ini adalah opsi kedua, mati biasa saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan lainnya, teman-teman bisa subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.